Menyebut kepiting, tentu nama ini tak asing lagi bagi semua penggemar kuliner seafood. Hewan bercapi tajam ini memang menjadi primadona olahan laut karena memiliki cita rasa yang khas serta sensasi tersendiri ketika menyantapnya. Para penikmatnya tak segan membuang cangkang demi cangkang untuk mendapatkan daging kepiting yang lembut sekaligus manis ini. Meski bisa diolah dengan cara apapun, salah satu sajian favorit tentulah kepiting saus Padang. Olahan dengan cita rasa pedas manis ini memang terbilang sangat sederhana. Bumbunya pun tak bermacam-macam, hanya bawang putih, saus sambal dan tomat, kecap, saus tiram, dan tak lupa garam serta merica. Setelah tumisan bumbu matang, air kemudian ditambahkan. Terakhir tinggal masukkan potongan daging kepiting. Tak butuh waktu lama, sajian kepiting saus Padang pun siap disantap. Selain lezat, kepiting juga menjadi sumber protein tinggi sehingga sangat bermanfaat jika dikonsumsi. Bahkan secara khusus, kandungan kepiting sangat baik untuk kesehatan ibu hamil serta menunjang perkembangan dan kecerdasan otak janin. Kita bicara protein, kita bicara malah fungsi otak ya, karena otak ini kan juga memerlukan nutrisi protein yang cukup tinggi supaya dia bisa bekerja dengan baik. Jadi fungsi kognitifnya akan terjaga dengan baik. Kemudian juga baik untuk kualitas darah dan jantung kita. Ya, jadi ini bisa terhindar untuk masalah-masalah dengan gangguan masalah penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Maka sebenarnya kepiting ini sangat bermanfaat untuk ibu dan juga untuk janinnya. Meski begitu, memang ada tips khusus jika kita memutuskan untuk mengolah kepiting. Salah satunya, kepiting tersebut haruslah segar, bahkan masih hidup. Pasalnya, daging kepiting yang sudah mati sangat mudah membusuk. Oleh karena itu, biasanya kepiting langsung diproses segera setelah dimatikan. Bahkan di beberapa tempat makan, kepiting langsung direbus hidup-hidup demi menjaga kualitas dagingnya. Uniknya, meski salah satu mitos menyantap kepiting berbarengan dengan naiknya kolesterol, faktanya kandungan kolesterol pada udang justru lebih tinggi daripada kepiting. Melansir United States Department of Agriculture, dalam 100 gram udang, kandungan kolesterolnya mencapai 189 mg. Sementara itu, dalam berat yang sama, kandungan kolesterol kepiting hanyalah 113 mg. Itu banyak juga mineralnya juga, kemudian dia ada zat gizi yang lainnya juga, yang kemudian juga ada kandungan antioksidannya yang baik untuk dikonsumsi kita. Ya, jadi sebenarnya kepiting ini salah satu pilihan ya makanan untuk memperbaiki gizi atau untuk meningkatkan gizi. Kepiting juga menjadi salah satu sajian khas yang menjadi tajuk utama kuliner daerah. Seperti mie Aceh kepiting yang nyaris menjadi salah satu menu wajib jika kita mengunjungi Serambi Mekah. Paduan rempah kuat dengan tekstur mie yang khas membuat kehadiran kepiting melengkapi sajian khas Nanggro Aceh Darussalam ini. Namun siapa sangka, di balik rasanya yang juara, terselip sebuah cerita mistis terkait kepiting yang membuat bulu kuduk merinding. Kepiting konon merupakan salah satu dari sekian banyak hewan yang diyakini mempunyai energi supranatural dan terkait erat dengan dunia tak kasat mata. Selain itu, hewan berkaki 10 ini mempunyai aroma khas yang sangat disukai oleh golongan jin. Sehingga banyak pelaku spiritual yang menggunakan kepiting sebagai media ritual pemanggilan arwah atau berkomunikasi dengan dunia gaib. Memang beberapa hewan-hewan tertentu itu tidak hanya berbentuk hewan, tapi ada makhluk lain yang menghinggapinya. Yang paling sering orang dengar kan ular ya, tapi bahkan kepiting purba seperti belangkas ini sangat sangat berharga di dunia supranatural untuk hal-hal tertentu dan untuk ritual-ritual tertentu. Bahkan saudara jauh kepiting laut, yaitu kepiting air tawar atau yuyu, sudah dipercaya sejak ratusan tahun silam sebagai media penjebak jin pencuri uang atau biasa disebut tuyul. Konon, tuyul sangat senang memainkan yuyu sehingga lupa akan tugasnya mencuri uang. Itu sebenarnya nggak ditaruh di dalam rumah, ditaruhnya di depan halaman. Yuyunya di depan halaman, ditaruh di pojokan tembok, biasanya sebelah timur atau tempat tuyul masuk itu biasanya dari sebelah timur. Nah, nanti
mereka akan memakai kurungan seperti kurungan ayam yang sudah ditutupin kain tertentu. Nah, begitu biasanya ada pertandanya, suara-suara tertentu ketika tuyul memainkan itu, kemudian akan ditutup dengan kurungan ayam, begitu caranya nangkapnya. Meski tenar sebagai hewan penjebak tuyul, yuyu ternyata punya tempat tersendiri dalam tradisi Jawa. Tak sekedar hewan biasa, yuyu juga dianggap sebagai simbol kebaikan dan keberuntungan. Tak jarang, orang yang mendapati ada seekor yuyu yang masuk ke dalam rumah, maka yuyu tersebut akan diambil dan dipelihara. Kalau rumah kita kemasukan kepiting ataupun hewan-hewan aneh, kecuali hewan berbahaya ya, itu biasanya kita simpan malahan. Kita simpan, iya ditangkap, kemudian dipelihara, disimpan. Ini banyak hal ya, seperti kepiting, kura-kura, bulus, makhluk-makhluk air. Ini biasanya dipelihara karena mereka datang ada maksudnya, dan kalau menurut Primbon lagi, itu membawa rezeki sih. Bahkan jika kedatangan yuyu hanya ada dalam mimpi seseorang, beberapa penafsiran mengartikan hal itu dekat dengan keberuntungan si orang tersebut. Kalau mimpi kepiting ya, mimpi kepiting besar, apalagi kepiting besar, mimpi menangkap kepiting atau mengkonsumsi kepiting, itu biasanya berhubungan dengan rezeki. Apa yang dimaui atau apa yang dicita-citakan akan segera tersampaikan. Ya, biasanya ini mimpi yang dicari oleh pedagang-pedagang, karena biasanya akan usahanya atau dagangannya akan terjual dalam partai yang besar. Meski mitos tersebut mulai luntur, tak bisa dipungkiri bahwa yuyu bisa saja menjadi keberuntungan dalam arti sebenarnya. Hewan yang memiliki kaki 5 pasang ini ternyata sudah dikonsumsi sejak dulu oleh masyarakat di tanah air, terutama di area sebarannya yakni Jawa dan Bali. Dari beberapa jurnal disebutkan, kandungan protein dan asam amino yuyu sendiri tergolong lengkap. Dari leusin, arginin, lisin, sampai aspargin, semuanya mencapai 5-12%. Karena itulah banyak yang meyakini yuyu punya khasiat sebagai pelindung fungsi liver sampai pendongkrak imunitas. Selain di Nusantara, yuyu juga dimanfaatkan di negara lain sebagai salah satu pembuatan pasta yuyu. Kalau di Vietnam, digiling. Satu ekor itu tumbuk semua, itu nanti sebagai bahan penyedap juga, tahu saya, kok jadi petis. Satu yang nanti saya bisa kasih contoh adalah talangka. Saya kalau favorit saya kalau dari Filipina, talangka itu adalah yuyu yang diambil bagian kuning-kuningnya, itu semacam lemak gitu. Itu dikumpulin. Jadi perlu banyak sekali untuk mendapatkan satu botol kecil. Uniknya, yuyu dulu seringkali dianggap hama karena sering memakan batang padi muda, sekaligus membuat lubang di persawahan sehingga irigasi tidak berjalan lancar. Karena tak memiliki predator alami, yuyu berkembang secara masif di perairan tawar, membuat harganya sangatlah murah. Makanya mereka kalau itu dipakai seperti Thailand, direndam di kecap asin supaya terjadi fermentasi. Terus salah satu unsur seperti kalau satunya kecap ikan, ini kepiting gitu. Tetapi perlu diingat, menyantap kepiting ataupun yuyu punya resiko yang serupa. Kandungan protein pada 2 hewan bercangkang yang lumayan tinggi ini membuat penikmatnya beresiko mengalami alergi. Jadi kalau kita bicara alergi sebenarnya karena memang kadar proteinnya yang tinggi. Jadi orang itu atau alergi itu terjadi karena dia mengkonsumsi atau badan dia tidak bisa merespon terhadap protein, kandungan protein yang ada pada itu. Jadi kepiting, udang, kerang yang memang protein-proteinnya tinggi itu juga memicu untuk suatu reaksi alergi.